Saudara, Kolonel Hendy Suhendi menerima sanksi pencopotan dirinya dari jabatan Dandim Kendari, Pangdam Hasanuddin. Ia pun siap menjalani hukuman termasuk penahanan 14 hari. Pencopotan Kolonel Hendy dipimpin Komandan Korem Haluo Oleo, Kolonel Justinus Nono Yulianto, dan dihadiri Pangdam Hasanuddin Mayor Jenderal Surawahadi. Hadir juga istri pejabat TNI di lingkungan Korem Haluo Oleo. Selain dicopot dari jabatannya, Kolonel Hendy akan menjalani penahanan selama 14 hari. Ia menyatakan menerima hukuman ini dan menjadikannya pelajaran ke depan. Saya terima salah. Ya, saya terima dengan apa keputusan dari pimpinan dan memang itu mungkin pelajaran buat kita. Buat hikmah buat kita semua. Ya, kan itu tidak menyebutkan kepada. Saya sudah bersama dengan Kapendam 14 Hasanuddin, Kolonel Infanteri Masku Nafik. Pak Nafik dengan Riko, selamat sore. Selamat sore, Pak Nafik. Halo, selamat sore Pak Nafik. Suara saya jelas, Riko di Kompas Petang. Nggak ada nih. Kami sedang berupaya memperbaiki jalur komunikasi dengan Kapendam 14 Hasanuddin, Kolonel Infanteri Masku Nafik. Yang akan kami tanyakan pertama adalah proses pencopotan Kolonel Hendy Suhendi sebagai Dandim Kendari. Sudah tersambung bersama saya, Kolonel Infanteri Masku Nafik, Kapendam 14 Hasanuddin. Ini adalah proses penggantian Dandim Kendari yang dicopot setelah istrinya memberikan komentar negatif pasca peristiwa penusukan kepada Menko Polhukam Wiranto. Sebelum ini, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa sudah menyatakan ada sejumlah anggota TNI yang mendapat sanksi. Salah satunya adalah Dandim Kendari yang dicopot dari jabatannya, kemudian diberikan sanksi militer. Bahkan Kepala Staf Angkatan Darat mendorong istri mantan Dandim Kendari ini diproses melalui peradilan umum. Kami akan mengonfirmasi bagaimana proses pencopotan dan juga pergantian Dandim Kendari ini bersama dengan Kapendam 14 Hasanuddin, Kolonel Infanteri Masku Nafik. Pak Nafik dengan Riko, selamat sore. Selamat sore, Mas Riko. Ya, Pak Nafik bisa cerita bagaimana proses pencopotan Kolonel Hendy Suhendi sebagai Dandim Kendari? Baik, terima kasih Mas Riko. Tadi sekitar pukul 11 atau 10.30 waktu Indonesia Tengah terjadi serah terima jabatan yang dipimpin oleh Kolonel Infanteri Justinus Nono. Beliau adalah Danrem 143 Haluo Oleo yang memimpin serah terima jabatan Dandim 1417 Kendari dari Kolonel Hendy Suhendi kepada Kolonel Infanteri Dr. Andes Alamsyah, MSI. Ini konsekuensi dari tulisan istrinya di media sosial ya Pak? Demikian yang. Ya, sudahkah dimintai penjelasan apa alasan dari istri mantan Dandim Kendari ini menulis hal itu di media sosial berkaitan dengan Pak Wiranto? Kalau terkaitan dengan penjelasan itu wilayah kewenangannya di Korem, kami hanya menginformasikan bahwa terkait dengan istrinya sesuai dengan Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016, ini dinyatakan melanggar undang-undang tersebut. Istrinya melanggar Undang-Undang ITE. Bagaimana Anda menjelaskan? Karena ada beberapa pihak yang bertanya, istrinya yang melakukan, mengapa Dandim Kendarinya yang dicopot dan diberi konsekuensi? Hal tersebut terkait dengan pelanggaran disiplin kemiliteran, yaitu tentang jenis pelanggaran disiplin tersebut terkait dengan pelanggaran kedinasan atau peraturan kedinasan. Dalam hal ini kan ada
perintah-perintah yang kaitannya dengan tidak boleh memposting media sosial yang berkaitan dengan ujaran kebencian atau sara atau terkait dengan kegiatan-kegiatan yang memang itu tidak boleh diposting. Oke, jadi Undang-Undang Nomor 25 2014 ini yang tadi Anda sebutkan, pelanggaran-pelanggaran itu berkaitan juga dengan keluarganya atau itu berlaku juga untuk keluarga prajurit? Pak Nafik. Ya, ini kan berkaitan dengan militer ini kan tunduk pada peraturan kedinasan, tata tertib kehidupan militer. Oleh karena itu kan ada perintah tentang penggunaan media sosial. Nah, terkait hal-hal tersebut, bila mana ada postingan-postingan yang mengandung ujaran kebencian, tentu ini berarti kan ada yang belum disampaikan kepada istri atau keluarganya. Otomatis akan terkait keterlibatan tersebut. Kenapa saya tanya begitu, Pak? Karena yang posting di media sosial itu tidak hanya satu, tapi ada beberapa. Ini mungkin bisa jadi pelajaran. Jadi Undang-Undang Nomor 25 2014 itu juga melekat ke keluarga TNI. Ketika bukan prajurit yang posting, ada konsekuensi juga untuk prajurit yang bersangkutan. Begitu ya? Ya, begitu, Mas. Baik, jadi setelah ini, setelah diserah terimakan jabatannya dan Dim Kendari, apalagi konsekuensi yang akan dihadapi, Pak Nafik? Sebelumnya kan yang bersangkutan sebelum serah terima itu melakukan sidang hukuman disiplin yang terkait dengan undang-undang disiplin tadi, sehingga setelah undang-undang disiplin dijalanin, nanti dengan yang disampaikan oleh pimpinan kita penahanan 14 hari sesuai dengan keputusannya Danrem 143, nanti menjalanin hukuman tersebut. Itu ditahannya di mana, Pak Nafik? Gimana? Nanti ditahannya di mana? Oh, di wilayah kewenangannya di Korem Kendari. Di Korem Kendari. Oke. Terakhir tadi kami berbincang dengan Agum Gumelar, dan Purnawirawan. Pak Agum bilang gini, mungkin yang bersangkutan terpapar radikalisme. Ada tanggapan soal ini? Saya belum bisa menjawab tentang hal tersebut karena itu kan butuh tentang pemeriksaan yang lebih lanjut. Mengingat tidak hanya satu orang yang melakukannya, Pak, ada lagi yang akan didalami pasca kejadian ini? Ya, dalam hal ini kan kami hanya fokus kepada wilayah kami, sehingga mungkin pendalamannya oleh di lingkungan di wilayah Kodam 14 Hasanuddin. Oke, Pak Andika, Kepala Staf Angkatan Darat mengatakan untuk istri dan Dim Kendari akan didorong ke peradilan umum. Ini jadi dilakukan, Pak? Dilaporkan juga ya, atau bagaimana? Ya, dalam kaitan ini seperti ini karena itu kan melanggar Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE yang bersangkutan adalah statusnya kan bukan militernya, tetapi sipil kan seperti itu, sehingga tunduk pada peradilan umum. Ini akan dilaporkan oleh TNI atau gimana, Pak? Ya, nanti prosedurnya itu nanti di wilayah Korem Kendari, apakah seperti diserahkan atau seperti apa, yang jelas terkaitan dalam hal ini yang bersangkutan tunduk di dalam peradilan umum. Baik, Kapenda 14 Hasanuddin, Kolonel Infanteri Mas Gun Alfik, terima kasih meluangkan waktu bersama kami di Kompas Petang.